Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa ciri dari api neraka atau ciri dari neraka. Kita sudah membahas tentang kedalaman dan keluasan dari neraka dan juga kita sudah membahas terkait dengan bahan bakar yang dipersiapkan untuk api neraka buat orang-orang yang akan memasuki neraka tersebut. Dan pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas dan meneruskan pembahasan kita pada ciri yang keenam dari api neraka, yang semua informasi ini saya ambil dari satu kitab namanya Mausu'atul Akhirah, ensiklopedi akhirat. Kedahsyatan api neraka itu tentu rujukannya, informasinya harus berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita menggunakan logika. Kita nggak mungkin bisa bersandar pada akal pikiran manusia. Kenapa? Karena persoalan neraka itu persoalan metafisik. Persoalan yang di luar dari dunia fisik. Maka informasinya harus berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut wahyu itu ada yang langsung redaksinya dari Allah, yaitu Al-Qur'an, ada yang pesannya dari Allah tetapi dibahasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasanya, maka disebut dengan hadis. Karena hadis itu disampaikan oleh Nabi, diriwayatkan oleh para periwayat, maka di situ terjadilah ikhtilaf. Apakah ini hadis sahih, hadis tidak sahih, tergantung dari cara memandang hadis tersebut. Dan itu harus menggunakan ilmu hadis untuk memahami hal tersebut. Makanya orang-orang yang ingin memahami hadis secara lebih mendalam, dia harus belajar ilmu-ilmu yang terkait dengan hadis-hadis Rasulullah, atau disebut dengan mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis, dan itu banyak tuh ilmunya. Banyak disiplinnya. Maka nggak mungkin orang disebut sebagai orang alim kalau dia nggak ngerti dasar ilmu-ilmu itu. Ilmu Quran, ilmu hadis. Informasi tentang api neraka, tentang dahsyatnya api tersebut, itu dari Al-Quran. Kata Al-Quran, Qul naru jahannama asyaddu harran law kanu yafqahun. Katakan ya Muhammad, informasi ini dari Allah. Rasul disuruh sampaikan tuh. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Meskipun khusus diinformasikan buat mereka, tapi berlaku buat kita. Di dalam kaidah usul fikih disebut dengan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang diambil itu adalah lafaznya yang bersifat umum, bukan sebab khusus. Meskipun sebabnya ini terkait dengan komunitas yang ada di Madinah, tetapi ini berlaku umum buat kita dan semua umat manusia. Katakan. Berarti kalau dulu Allah menyuruh Rasulullah, maka kita sekarang yang mengatakan kepada orang. Naru jahannama asyaddu harra. Neraka jahannam itu asyaddu harra. Pakai asyad. Kata asyad itu kata syadid. Syadid itu
Kalau kita ibaratkan pedihnya udah pedih banget. Itu syadid. Tapi di sini menggunakan isim tafdil asyaddu. Berarti lebih pedihnya, lebih panas. Asyaddu harra. Anda bayangkan, Pak. Neraka jahanam itu apinya. Kata Nabi, kalau dibandingkan dengan api dunia itu cuma 1 dibandingkan 70. Juz'un min sab'ina juz'an minan nar. Yang disebut dengan api dunia ini yang bisa membakar rumah dan membuat pedih kita, itu baru 1 bagian dari 70 bagian api neraka. Anda bisa bayangkan. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 70 tuh asyaddu harran, lebih perih lagi. Itu neraka jahanam. Lau kanu yafqahun. Seandainya mereka itu paham, mereka ngerti, mereka tahu. Sayangnya banyak yang tidak tahu sehingga menganggap enteng dengan neraka itu. Karena menganggap enteng dengan neraka, maka mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak takut dengan neraka. Mencuri, memaki orang, merampas hak orang lain, menzalimi orang lain. Dia nggak ngerti bahwa itu akan mengantarkan dia ke neraka. Dan Allah ingatkan apinya aja seperti itu. Lebih panas dari api dunia, juz'un, ada sab'ina juz'an, 70 bagian. Yang api dunia itu adalah salah satu bagian dari 70 itu. Anda bisa bayangkan. Ya nanti ngerasain lah kalau memang kita masuk kan. Mudah-mudahan enggak. Kalau saya mau bilang gimana cara rasanya Ustaz, perasaannya gimana? Susah mencontohi di dunia kan. Nanti rasain sendirilah. Itu yang pertama. Yang kedua, api neraka itu, kata Allah, itu ketika membakar para penghuninya, itu sampai ke hati, Pak. Bukan cuma badannya kebakar, sampai ke hati, Pak. Anda bayangkan, Allah mengatakan, kalla la yumbadzanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Sekali-kali tidak, kata Allah, la yumbadzanna fil hutamah. Dia akan dilemparkan pakai lam dan nun di akhir tuh. Dalam bahasa Arab, lam dan nun di akhir ini itu namanya isim taukid. Dia adalah huruf taukid. Huruf yang kalau masuk ke dalam kalimat bahasa Arab maka benar-benar itu artinya, apalagi pakai 2. Enggak lagi ditambah pakai sumpah. Kalau pakai sumpah lebih parah lagi tuh. La yumbadzanna, dia pasti akan dilemparkan tuh. Fil hutamah, di neraka namanya hutamah. Bukan Hutomo. Hutoma. Kalau Hutoma Mandala Putra itu anaknya siapa? Anaknya Soeharto. Ini Hutoma bukan Hutomo. Wa ma adraka mal hutama. Apa itu neraka Hutoma, kata Allah. Tapi Allah enggak minta jawaban. Pertanyaan Allah ini bukan jawaban. Mengajak Anda berpikir. Allah enggak perlu jawaban. Allah udah tahu jawabannya. Diajak kita berpikir tentang Hutoma itu. Allah jelasin tuh. Narullahil muqadah. Yang disebut dengan Hutoma itu adalah neraka milik Allah yang dipersiapkan. Bahan bakarnya dipersiapkan. Maka menggunakan muqadah. Waquduhan nasu wal hijarah. Kata waqud itu bahan bakar. Muqadah itu diisi bahan bakarnya dengan apa? Kemarin kita udah bahas. Dengan apa? Batu berhala-berhala yang disembah dan manusia. Menurut para ulama tafsir yang sebut batu itu batu belerang. Karena batu belerang kalau kebakar susah matinya. Tapi ini belerang akhirat, Pak. Bukan belerang di dunia. Kalau belerang di dunia aja apinya nggak mati-mati, apalagi di akhirat tuh. Sampai ke hati. Bapak tahu hati? Ini pusat kesadaran kita itu di hati. Semua yang kita lakukan bermula di hati. Maka hati itu menggerakkan perbuatan. Anda bisa berada di sini karena hati menggerakkan. Anda bisa melakukan keburukan karena hati menggerakkan. Maka ada satu pepatah. Kalau pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Tapi kalau kalau melukai hati, kemana obat hendak dicari. Artinya apa? Kalau orang sakit hati dengan kita,
Kira-kira obatnya susah atau mudah? Susah. Itu hati itu. Maka Allah katakan kepada kita, itu neraka hutama. Api neraka itu membakar sampai ke hati. Anda bayangkan kalau masih fisik, masih kita bisa maafkan. Orang kalau memukul kita, masih bisa kita maafkan. Tapi kalau sudah menyentuh hati kita, kita dihina, dicaci maki, sampai merendahkan harga diri kita, sulit untuk memaafkan. Itu hati. Maka kalau yang dibakar sampai hati, ini sudah namanya azab di atas azab. Kenapa? Karena yang dibakar bukan cuma tubuh, tapi sampai hati. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang sampai membakarnya itu ke hati-hati kita. Afidah. Bukan qalbun lagi di bahasanya, bukan qalbun, tapi afidah. Afidah itu jamak dari fuad. Kata fuad itu lubuk hati yang paling dalam itu fuad. Kalau qalbun itu hati biasa aja. Tapi kalau sudah sampai ke lubuk hati yang paling dalam, itu kesentuh di situ tuh. Dengan ucapan aja, kalau kita disakiti sampai hati paling dalam, kita ingat terus Pak sampai mati. Gue inget tuh dia, gue pernah dicaci maki di depan orang. Dia ingat. Ada orang Pak, cerita sama saya tuh, sampai sekarang sama dia tuh, dia bilang, saya masih benci sama dia. Padahal udah puluhan tahun. Kenapa? Saya masih ingat bagaimana perasaan saya dicaci maki sama dia. Bayangkan tuh Pak. Saya bilang, sudah, lupakan aja. Enggak usah, saya nggak bisa. Kenapa? Sakit hati betul saya. Sampai begitu. Karena ucapan dia menyakiti hatinya. Nah ini sampai hati loh. Kalau orang sudah disiksa sampai hatinya, itu pedihnya luar biasa. Yang ketiga, bukan cuma hati, tapi seluruh kulit dibakar. Bapak tahu, organ yang paling sensitif di dalam diri kita itu kulit, Pak. Anda merasakan dengan apa? Kulit. Coba kita menyentuh sesuatu. Kalau ini terbakar kulit, ini pedihnya luar biasa. Maka yang Allah gunakan adalah menggunakan kata kulit. Sa'uslihi saqar. Kelak saya akan masukkan dia ke neraka namanya saqar. Wa ma adraka ma saqar. Allah ajak pikir kita. Tahu enggak engkau siapa itu atau apa itu neraka saqar? La tubki wa la tadhar. Neraka saqar itu tidak membiarkan Anda. Artinya apa? Neraka itu terus-menerus membakar Anda. Lawahatun lil basyar. Yang neraka itu membakar seluruh kulit manusia nih, basyar. Kulit. Ketika kulit itu hangus dibakar oleh api neraka, selesai enggak? Enggak, Pak. Diganti dengan kulit yang baru. Jadi enggak pernah selesai itu. Dan apinya enggak pernah mati. La tubki wa la tazar. Enggak dibiarin kita lolos. Enggak dibiarin lolos, Pak. Jadi kalau orang bakar masih ada waktu jeda tuh. Anda bakar sate, masih ada waktu jedahnya. Tapi ini enggak ada waktu jeda. Dibakar terus sampai hangus, kulitnya terkelupas, mati dia hidupin lagi. Ganti dengan kulit yang baru. Dan kulit ini adalah organ yang paling sensitif. Maka kata Allah, kullama nadijat juluduhum, ketika kulit-kulit itu hangus, nadijat juluduhum, baddalnahum juludan ghairaha. Kata Allah, baddalnahum, kami gantikan mereka dengan kulit-kulit yang baru. Juludan ghairaha, selain kulit-kulit yang lama. Untuk apa? Liyadukul azab. Untuk ngerasain tuh azab itu. Jadi Allah mengatakan, menggunakan kata dhaikun. Dhaqa yadhuku dhaik. Merasakan azab. Kalau merasakan berarti ada pedihnya. Kita kena sesuatu itu. Kalau kita rasakan dia jadi pedih. Maka kata Al-Quran ketika bicara tentang kematian. Kematian bukan menimpa kita. Tapi kita merasakan kematian. Nah kalau ngerasain gimana perlu? Ada pahit, ada manis. Ada asin, ada asin. Itu ngerasain tuh. Sama ketika orang sedang sakaratul maut. Kata Allah itu dirasain itu. Kalau dirasain, tergantung orangnya. Kalau orangnya banyak amal jahatnya, maka yang dirasakan pedih. Maka sakaratul maut itu, kata para nabi yang ditanya oleh Allah, gimana rasanya tuh sakaratul maut? Ini nabi ditanya Pak. Nabi pasti masuk surga enggak Pak?
Para nabi dan rasul ditanya sama Allah, dan itu diceritakan dalam Mukhtasar Al-Qurtubi, gimana rasanya sakaratul maut. Nabi Musa ditanya, Nabi Ibrahim ditanya, semua ditanya. Apa jawabannya? Ada yang mengatakan seperti kita bernapas di satu lubang jarum. Lubang jarum, Pak, bernapas. Jadi kita berada di tempat cuma satu lubangnya seperti lubang jarum. Gimana, Pak? Bagaimana perasaan? Kita aja berada di satu tempat tertutup, udah pengap tuh. Pengap tuh nggak enak tuh. Ini bernapas di lubang jarum. Nggak bisa bayangkan tuh rasanya. Ada yang mengatakan seperti ditusuk-tusuk pedang. Jadi pedang nih dimasukin ke kita, ditarik lagi, harus dimasukin lagi tuh rasanya. Ada seperti misalnya seperti tusuk sate yang tak ada kaitan-kaitan durinya itu seperti batang bunga mawar. Bapak pernah lihat batang bunga mawar tuh? Ada duri-durinya nggak? Nah itu dimasukkan di kapas, bol, lalu ditarik. Kira-kira ada nggak kapas yang menempel di duri itu? Ada. Seperti itu sakaratul maut. Suruh ngerasain. Ini azab disuruh ngerasain, bukan ditimpa, dirasain. Kalau dirasakan berarti pedih. Itu bahasa Al-Quran. Cukup sampai itu? Enggak, Pak. Kata Allah, api neraka itu besarnya bunga apinya itu sebesar istana. Anda bayangkan istilah istana itu adalah satu bangunan yang sangat besar. Itu istana. Makanya kita bisa bedakan rumah dan istana. Mana yang lebih besar, istana atau rumah, Pak? Istana. Maka apinya itu digambarkan oleh Allah supaya mudah dipahami oleh orang-orang Arab saat itu seperti istana. Anda bayangkan apinya seperti istana bunga apinya itu. Seperti unta kuning. Kata unta, kenapa Allah gambarkan seperti unta kuning? Karena unta itu adalah binatang yang paling tahan di padang pasir. Apa unta itu berhari-hari dia bisa tahan di padang pasir. Unta. Dan unta adalah binatang yang paling mahal di masyarakat Arab. Dan unta adalah binatang yang paling dikenal. Makanya dalam Al-Quran disebutkan afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada unta, gimana unta itu diciptakan? Pertanyaannya, kenapa unta yang dipakai oleh Allah? Anda bisa jawab, Pak. Kenapa bukan buaya misalnya? Afala yanduruna ila buaya kaifa khuliqat misalnya. Kenapa unta? Karena buaya nggak dikenal orang Arab padang pasir. Ada nggak buaya di padang pasir? Nggak dikenal. Tapi unta dikenal. Makanya yang digunakan nama binatang itu adalah unta. Kenapa? Unta itu binatang paling populer, binatang yang paling tahan lama di padang pasir. Maka gambarannya adalah api itu nggak akan mati. Kedua, warna kuning tuh. Jimalatun sufur asfar. Kuning. Kenapa kuning bukan merah? Karena api kuning lebih bahaya daripada api merah. Kata kuning menggambarkan kepedihan, kematian. Maka diambil oleh orang-orang Betawi itu bendera kuning. Kalau ada orang meninggal, pakai bendera apa, Pak? Kuning kita. Di tempat lain bendera putih. Bendera putih itu bendera damai, harusnya kuning. Kenapa? Karena warna kuning di dalam masyarakat Arab itu warna kematian, Pak. Makanya beda api kuning dengan api merah. Mana yang lebih dahsyat? Api kuning, bukan api merah. Maka digambarkan oleh Allah itu seperti unta kuning. Unta aja sudah dipahami oleh orang Arab, kuning apalagi. Maka kalau kita baca ayat ini, di sana disebutkan asapnya. Ini tadi apinya, asapnya itu digambarkan seperti naungan bercabang tiga. Maksudnya apa? Kata tiga, Pak, dalam bahasa Arab itu jamak. Bahasa Arab itu mengenal tiga istilah dalam angka. Kalau bahasa kita enggak, satu setelah satu banyak. Bahasa Arab itu ada mufrad, musanna, jamak, tiga. Mufrad itu tunggal, satu. Kalau dia dua, musanna. Rojulun, rojulani, itu bahasa Arab. Kalau lebih dari dua, namanya jamak. Rijalun. Kalau lebih dari dua berarti udah dianggap banyak. Maka tiga. Tiga itu gambaran.
Maksudnya cabang 3 itu asap, Anda akan terkena dari berbagai penjuru asap itu. Mau kemana aja Anda lari, tetap kena asap itu maksudnya. Maka dalam Al-Quran disebutkan, intoliku ila ma kuntum bihi tukadzibun. Pergilah engkau kepada apa yang kalian dustakan. Intoliku ila dhillin dhi thalasi syu'ab. Pergilah kalian kepada naungan dhi thalasin syu'ab, yang memiliki 3 cabang. Salasin syu'ab itu, salah 3 syu'ab itu sya'bun, jamak. Syu'ab ini jamak dari sya'bun. Sya'bun itu artinya apa? Cabang. La dhalili wa la yugni minal lahab, yang tidak ada naungan dan dia akan terbakar. Innaha tarmi bisyararin kal qasr, dan neraka itu akan melemparkan api-api seperti qasr, istana, qasrun. Ka'annahu jimalatun sufur. Seolah-olah seperti unta-unta yang berwarna kuning. Jadi gambaran itu digambarkan oleh Allah buat orang-orang Arab dengan gambaran yang mereka pahami. Yang mereka kenal apa? Istana, unta dengan warna kuning dan bertiga cabangnya. Kalau kita mungkin nggak paham, Pak. Apa tuh maksudnya Allah? Tetapi para ahli tafsir menjelaskan bahwa istilah-istilah ini adalah istilah-istilah yang dipakai oleh orang-orang Arab yang dipahami oleh mereka. Itu yang ketiga, yang keempat. Yang berikutnya adalah wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Kata Allah, kami akan kumpulkan mereka pada hari kiamat yang wajah-wajah mereka itu buta, mereka nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar. Tempat mereka adalah jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Ketika neraka jahannam itu khabat, hampir saja mau berhenti apinya, zidnahum sa'ira. Kami tambahkan lagi panasnya. Jadi nggak selesai, Pak. Jadi jangan berpikir Anda bisa istirahat di neraka. Jangan berpikir. Kenapa? Nggak mungkin. Anda akan dibakar itu dengan pembakaran yang nggak akan pernah selesai. Kecuali orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar, dia akan dibakar, tapi nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sungguh siapapun yang datang kepada Allah Tuhannya mujriman dalam keadaan melakukan banyak dosa, fa inna lahu, maka dia nanti akan mendapatkan jahannam. Kata Allah, neraka jahannam. Apa yang terjadi dengan orang itu? La yamutu fiha wa la yahya. Apa artinya itu, Pak? Enggak mati, enggak hidup. Kalau mati enak, Pak. Anda dibakar mati, selesai. Ini enggak mati, enggak hidup. Kira-kira enak enggak itu, Pak? Digantung, Anda enggak mati tapi enggak hidup. Bagaimana itu perasaan itu? Ibarat orang sakaratul maut, dibilang mati masih bernapas. Dibilang bernapas, udah mau mati, enggak bisa bergerak. Bagaimana itu? Itulah gambaran nanti ketika berada di neraka. Gambarannya, Pak. Makanya pembicaraan tentang neraka itu serem. Kalau dia serem, jangan dimain-mainkan. Dengan beberapa video YouTube yang membuat hati kita jadi geram tuh. Apa? Hari pertama di neraka, AC-nya enak banget katanya. Di neraka ada AC. Bayangkan itu. Itu orang-orang yang seperti itu bisa murtad tuh, kalau dibuat seperti itu bisa murtad. Kenapa? Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang membuat dirinya bisa murtad. Yang berikutnya, yang ketujuh, neraka itu bukan tanpa penjaga, ada penjaganya. Ibarat sebuah penjara, kalau nggak ada penjaganya, Anda bisa santai. Penjara ada penjaganya nggak, Pak? Ada itu.
Ada kepala penjaranya, ada anak buahnya di penjara. Di neraka juga sama, Allah gambarkan seperti itu. Ada malaikat-malaikat penjaga neraka namanya Zabbaniyah. Dan nama itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlahnya itu? Jumlahnya itu ada 19. Kenapa 19? Kenapa enggak 100, 1000? Kok 19? Nanti kan diejek kalau orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang Yahudi ngejek tuh. Nah, kalau 19, kita ada 100 orang bisa ngalahin satu malaikat katanya. 100 orang bisa ngalahin satu malaikat. Kan kurang ajar tuh. Ngajakin ribut dengan malaikat Zabbaniyah. Nanti dijelaskan. Seperti apa malaikat Zabbaniyah? Dibacakan sama Ustaz Mahfud tadi itu. Alaiha malaikatun giladun syidad. Di neraka jahanam itu, di neraka itu ada malaika, jamak. Malaika itu jamak dari malakun. Berarti bukan cuma satu, banyak. Giladun, kasar. Ghalidh itu dalam bahasa Arab artinya kalau dia marah, marahnya lebih dari godop. Kalau marah, godop kan marah itu, maghdub yang dimarahi, dimurkai oleh Allah. Tapi gilad itu lebih tinggi daripada godop. Artinya orangnya kalau marah, marahnya benar-benar marah. Tampangnya suka marah. Bapak kalau ngelihat orang satpam security suka marah, serem gitu. Marah terus dia, dikit-dikit marah. Nah ini gambarannya, giladun dia bersifat kasar, keras tanpa belas kasih sama sekali. Giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah maksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahi. Artinya apa? Allah perintahin dijalankan, nggak bisa disuap. Bapak nanti bisa nyuap malaikat Zabbaniyah nggak bisa. Kalau di penjara bisa nyuap nggak? Kalau di penjara enak bisa suap. Makanya banyak tuh para koruptor di penjara enak dia. Ada televisinya, ada AC-nya, bahkan ada internet disiapin, wifi dia bisa komunikasi. Kenapa? Karena sipirnya, kepala penjaranya dia apa? Disuap. Tapi kalau orang miskin yang masuk penjara, habis Pak. Tapi orang-orang kaya itu biasanya diistimewakan. Saya nggak perlu sebut nama, ada Najwa Shihab. Kan pernah melakukan liputan di penjara. Ada ditemui seorang koruptor. Dan dia adalah mantan pejabat tinggi. Nggak perlu saya sebut nama. Hidup mewah Pak. Enak. Kenapa? Dia bisa bayar, bisa suap. Zaman sekarang orang siapa yang tidak suka uang? Meskipun uangnya udah banyak, masih suka dengan uang. Tetapi jangan pikir-pikir Anda akan menyuap namanya malaikat Zabbaniyah. Gak mungkin. Tidak ada belas kasih. Allah sudah cabut itu. Sama dengan malaikat Israel, Allah sudah cabut belas kasihnya. Makanya malaikat Israel kalau mau nyambut nyawa, nggak pakai mikir, dicabut aja. Kalau kita masih berpikir, kasihan, hidupnya udah susah, mau dicabut lagi nyawanya, kan kasihan kan? Dan malaikat Israel, malaikat maut nggak pikir, langsung cabut aja siapa aja. Jumlah malaikat penjaga 19. Alaiha tis'atu asyar. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Di neraka itu kata Allah dijaga oleh 19. Tis'atu asyar. 19. Kami, kata Allah, tidak menjadikan para penunggu neraka itu kecuali malaikat. Dan kami tidak jadikan jumlah mereka yang 19 itu kecuali buat fitnah. Fitnah itu ujian buat orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir, mereka itu menghina dan mengejek jumlah 19. Mereka bilang jumlah kami lebih besar. Kami bisa mengalahkan satu dari malaikat Zabbaniyah. Diejek. Digambarkan oleh Allah. Ente pikir malaikat Zabbaniyah ke kita. Ente pikir seperti manusia biasa. Dijelaskan malaikat Zabbaniyah itu adalah malaikatun giladun syidad. Malaikat yang kasar,
keras, tanpa belas kasih. Kalau menghantam orang, dihantam aja, Pak. Nggak pakai mikir tuh. Seperti itu. Sama dengan preman yang nggak pakai otaknya. Main bunuh-bunuh aja dia, nggak pakai mikir. Siapa yang dibunuh dia nggak pikir. Nah seperti itu yang kita akan lihat kepada malaikat Zabaniyah. Tapi malaikat Zabaniyah yang 19 itu ada pimpinannya, ada kepala sipirnya. Siapa? Malik. Malaikat Malik. Wanadau ya Maliku liyaqdi alaina rabb qala innakum makithun. Wanadau, nada menyeru. Karena yang nyeru banyak, wanadau. Mereka menyeru. Kepada siapa? Malaikat Malik dibilang, ya Malik, wahai Malik. Liyaqdi alaina rabbuk, yang putuskan itu biar Tuhanmu aja bukan kamu. Apa kata malaikat Malik? Qala innakum makithun. Kamu itu tetap di neraka. Tetap disiksa di neraka itu. Jadi kata Malik disebutkan Allah dalam Al-Quran. Dan itu cuma satu malaikat. Balik kalau dihitung ada berapa malaikat yang menjaga neraka? Berapa, Pak? Ada berapa? Masa nggak tahu? 19 tambah 1. 20. 19 malaikat Zabaniyah. Satu pimpinannya namanya Malik. Kita tahu dah. Nanti kita ketemu, Pak. Ya kan? Malaikat Malik dan malaikat Zabaniyah. 19 tambah 1, 20. Kenapa disebut 19? Ini para ulama tafsir menjelaskan. Pertama, orang kafir Quraisy ngejek nih ayat. Dia menganggap 19 itu terlalu sedikit. Mereka bisa lawan, katanya. Yang kedua, tidak mampukah setiap 10 orang dari kita mengalahkan satu malaikat? Tuh, orang-orang kafir Quraisy nih sok tahu nih. Padahal satu malaikat saja memiliki kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh seluruh manusia dan jin. Dan kan 10 orang. Satu malaikat, semua jin berkumpul. Mengalahkan itu nggak mampu. Apalagi manusia. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, gimana interaksi malaikat dengan penduduk neraka? Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, seperti yang saya sebutkan tadi, para malaikat Zabaniyah itu adalah malaikat yang keras. Ada suara itu. Ada yang bocor. Hah? Jadi malaikat digambarkan karena keras, serem dan sebagainya, nggak ada rasa kasihan. Maka pada saat ketika orang-orang yang berada di neraka itu minta belas kasih sama malaikat, yang nggak mungkin dihardik. Ya, coba kita baca ini ayat yang sering dibaca oleh Ustaz Mahfud ini. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Wasiqa, siqa itu digiring. Siapa yang digiring? Orang-orang kafir kemana? Ila jahannam. Ke neraka jahanam. Gimana cara ngiringnya? Zumara, bergelombor. Jadi enggak satu-satu, semua digiring. Hatta idza ja'uha, ketika mereka sudah sampai kepada neraka jahanam itu, futihat abwabuha, dibuka tuh pintunya. Futihat. Futihat dari kata fataha. Kalau fataha membuka, futiha dibuka. Futihat. Abwabuha, pintu-pintunya dibuka. Wa qala lahum khazanatuha, berkata kepada mereka, siapa? Penjaga neraka itu. Malaikat Zabaniyah. Apa kata mereka? Alam ya'tikum rusulun minkum. Dihardik tuh. Ngomongnya keras, pakai marah ngomongnya. Alam ya'tikum, bukankah telah datang kepada kalian rusulun minkum, para utusan-utusan, para nabi. Kalau sekarang para ulama. Karena ulama itu adalah
warasatul anbiya, pewarisnya. Kalau sekarang yang menyampaikan ajaran-ajaran para nabi itu adalah para ulama. Maka kalau Anda menghina para ulama, menghina nabi. Kenapa? Karena nabi itu sudah mewariskan, sudah menginstruksikan para ulama untuk menyebarkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Wa yundirunakum, dan mengingatkan kepada kalian, ayatluna alaikum, dan membacakan kepada kalian apa? Ayati rabbikum, ayat-ayat Allah. Ada ayat yang jelas terlihat, ada ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Qur'an. Wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mengingatkan kalian pertemuan hari ini nih. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam itu berdoa. Yang doanya itu di situ disebutkan, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumun hisab. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa orang tuaku, yauma yaqumun hisab, pada hari ketika hisab itu ditegakkan. Berarti Nabi Ibrahim sudah mengingatkan tentang peristiwa kiamat. Ampuni. Pada saat ketika dihisab, segala dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu diminta oleh Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena ini bahaya, Pak. Enggak main-main. Nah, ketika orang-orang yang masuk ke neraka itu minta diselamatkan, diringankan azabnya, dan dia minta kepada malaikat Malik, wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam, berkata orang-orang yang ada di dalam neraka itu, ayat yang paling bawah, li khazanati jahannam, kepada para penjaga neraka jahanam. Apa yang bilang? Ud'u rabbakum, wahai para malaikat Zabaniyah, minta kepada Tuhanmu. Bilang kepada Allah, yukhaffif anna yawman minal adab. Yukhaffif, supaya diringankan bagi kami pada hari itu apa? Azabnya. Tapi kata malaikat, enggak mungkin. Bahkan semakin keras api, enggak akan pernah dipadamkan. Dan semakin ketika mulai mau padam, dia akan ditambahkan lagi api. Zidnahum sa'ira. Akan ditambahkan lagi buat mereka sa'ira. Apinya itu dinaikin lagi. Anda bisa bayangkan, Pak. Gambaran seperti itu. Jadi kalau kita gambarin, tempatnya udah serem. Kalau kita ibaratkan seperti penjara nih. Penjara Nusa Kambangan. Serem. Disiksa di situ. Dan siksanya bukan siksa biasa. Ini siksanya siksa lebih perih lagi. Para penjaganya serem. Baru kita kasih minum dong, dibentak-bentak. Berani nggak ente minta minum? Mau kasih saya air aja, 1 gelas aku aja, apa dibentak-bentak, Pak? Besok mau minta lagi nggak? Nggak mungkin. Ini minta diringankan azabnya, nggak mungkin. Nggak mungkin terjadi. Nah, karena itu maka kita di dunia ini mumpung masih hidup, Pak. Mumpung masih hidup. Jangan mengamalkan amalan penduduk neraka. Maksudnya apa? Artinya jangan melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa berikutnya? Kita gambarkan tentang penduduk neraka. Nah, penduduk neraka ini digambarkan oleh Allah. Mungkin kita sering dengar ayatnya nih. Yauma taswaddu wujuhu wa tabyaddu wujuh. Pada hari kiamat nanti ada wajah yang menjadi hitam. Ada wajah yang bersinar putih. Tabyaddu wujuh, putih. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum, adapun kata Allah orang-orang yang wajahnya menghitam, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku setelah kalian beriman? Fadzukul adzaba bima kuntum takfurun. Maka rasain tuh azab karena kekafiran kalian. Maka nanti di neraka, para penduduk neraka gampang kita lihat mukanya, warnanya apa? Hitam. Muram. Tidak ada rasa bahagia di sana. Dan neraka itu, Pak, saya sudah jelaskan beberapa pertemuan yang lalu, itu gelap, hitam. Anda bayangkan,
Kita aja berada di tempat gelap, menderita Pak. Coba 1 hari listrik dimatiin, 1 malam, lilin tidak ada, pelita nggak ada, apa yang terjadi Pak? Apa yang terjadi? Waduh, kayaknya hidup ini menderita banget tuh. Apalagi yang biasa dengan HP, udah habis baterainya lagi. Wah bahaya ini kan. Apalagi anak-anak tersiksa itu. Nggak ada AC karena mati lampu, hidup di dalam ruangan yang panas setengah mati. Bukan cuma itu, kehidupan di luar kita pun berantakan. Itu baru mati lampu. Ini di neraka, hitam, gelap, dan orang-orangnya dibakar di situ. Api yang dibakar itu Pak, itu dinyalain oleh Allah 1000 tahun warna merah. Jadi dibakar sampai warna merah, 1000 tahun. Jadi disiapin tuh, dibakar dulu tuh neraka itu sampai warna merah. Setelah merah, dengan dibakar lagi selama 1000 tahun sampai berwarna putih. Jadi apinya warna putih. Lalu kemudian dibakar lagi tuh api neraka sampai hitam pekat. Jadi 3 kali, jadi berapa tahun itu dibakar, disiapin tuh neraka itu? Berapa tahun Pak? 3000 tahun. Nggak bisa bayangkan. Kita kalau mempersiapkan bahan bakar saja berat 1 jam aja udah kelihatan setengah mati. Nah ini 1000 tahun dibuat merah. Pas sudah merah, belum cukup nih panasnya. Panasin lagi. Sampai warna putih. Apinya berubah jadi putih. Nggak cukup. Api yang warna putih itu dipanasin lagi sampai berapa? 1000 tahun sehingga menjadi hitam pekat. Itu yang digunakan untuk membakar para penduduk neraka. Beda dengan orang beriman. Orang beriman itu tadi dibacakan tadi itu ayatnya. Yas'a nuruhum, ya kan? Cahaya mereka itu berjalan. Di sini disebutkan yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul 'adzim. Pada hari itu taral mu'minina wal mu'minat, kalian lihat orang-orang mukmin perempuan dan laki-laki, yas'a nuruhum, cahayanya itu berada di sekitar mereka, baina aidihim au bi aimanihim, dan di antara mereka. Jadi orang-orang beriman itu wajahnya putih, sinarnya ada di sekitar itu. Kalau orang ada sinar di sekitarnya, kira-kira terang nggak tuh jalan? Terang. Kalau dia terang, bahagia nggak? Bahagia tuh. Maka orang-orang beriman pada hari akhir nanti bahagia mereka. Kenapa? Disitulah kenikmatan akan diberikan kepada mereka. Mereka jalan terang. Tapi orang-orang penduduk neraka gelap. Seperti kita ngalami gelap di dunia sudah setengah mati, apalagi gelap pada saat ketika disiksa di neraka. Nah karena itu maka kata Allah Subhanahu wa taala, busrakumul yauma, kabar gembira buat kalian pada hari itu. Apa kabar gembiranya? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga di sini menggunakan jamak, jannatun. Berarti bukan cuma satu. Ada banyak surga. Surga tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai. Jadi gambaran surga yang digambarkan kepada orang-orang Arab saat itu seperti kebun yang di bawahnya mengalir sungai. Orang padang pasir Pak, kalau disebut dengan kebun, senang nggak dong? Senang nggak? Senang Pak. Kenapa? Nggak ada pohon. Tiba-tiba ngelihat pohon, senang nggak? Dan bukan cuma sekedar pohon, tapi mengalir di bawahnya sungai. Itulah surga buat orang-orang Arab saat itu. Tapi buat orang Puncak, Bogor, udah biasa itu. Kebun di bawahnya mengalir sungai. Tapi yang digambarkan oleh Allah tidak seperti yang kita pikirkan. Ma khatara fi basyaril insan. Atau tidak akan terlintas di dalam pikiran manusia, itu surga. Jadi kalau Anda pikirin surga begini, bukan begitu. Kalau Anda misalnya dikasih pisang pada saat nanti di
surga tidak seperti pisang yang kita pikirkan, seperti pisang yang biasa itu. Pisang gepok, pisang Ambon, bukan begitu. Yang pasti tidak seperti yang dipikirkan manusia. Tapi Allah kasih mudah pemahaman kepada kita dengan bahasa yang kita pahami. Pisang, delima, ada rumman tuh, delima, ada kurma, dan seterusnya itu. Ada buah tin, buah zaitun, dan sebagainya. Itu hanya untuk memudahkan pemahaman kita. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, karena waktu Isyraq mungkin sudah mulai tiba. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang, kita akan bahas ciri ke-10 atau ciri ke-8, ke-9, dan 10 terkait dengan neraka. Ini agak panjang nih ceritanya. Kenapa? Karena dalam kitab Mausu'atul Akhir dijelaskan rinci tentang neraka itu. Yang kalau kita pahami benar, mungkin akan mengubah cara hidup kita di dunia. Kalau kita benar-benar memahami dan merasakan tentang apa itu neraka dalam imajinasi kita, insya Allah kita akan jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Dan insya Allah sisa-sisa umur kita ini kita isi dengan kebaikan, dan ibadah-ibadah kepada Allah yang pernah kita tinggalkan, cepat-cepat diqodho. Apa? Sholat kita yang pernah kita tinggalkan diqodho. Atau puasa mungkin pernah kita tinggalkan pada saat kita masih muda, kita harus langsung mengqodhonya. Bukan cuma qodho, harus bayar fidyah. Karena apa? Karena udah banyak ditinggalkan. Jadi kalau misalnya begini, saya beri contoh. Kalau puasa kemarin kita belum qodho nih Pak. Belum datang bulan puasa. Qodho cepat-cepat tuh. Itu maksudnya. Tapi kalau udah berlalu bulan Ramadan yang lalu, 2 tahun yang lalu, kita sampai sekarang belum qodho, maka kalau mengqodho harus bayar fidyah. Qodho ma'al fidyah. Jadi kita qodho wajib, bayar fidyah itu berapa hari kita tidak puasa. 2 tahun yang lalu ya, bukan tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Berapa kita nggak puasa itu? Qodho tuh. Plus dengan apa? Bayar fidyah tuh. Kalau 10 hari, 10 memberi makan orang miskin 10 hari. Itu maksudnya gitu. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik lagi dengan kajian-kajian tentang rukun iman ini, yaitu rukun iman kelima. Semoga kita diberikan kesehatan untuk istiqomah di dalam mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.